Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Mohon maaf karena hari ini ada jadwal rapat dengan yayasan dan juga pimpinan serta seluruh karyawan SIMIK Banjarbaru. Jadi saya mencoba mengganti dengan membuat rekaman kuliah di mata kuliah mikrokontrol hari ini ya. Ini pertemuan kelima tanggal 10 Syawal 46 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 April 2025. Baik, kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah mikrokontrol ini ya. Dan di hadapan kita ini sudah saya bawa alat yang kemarin juga sudah kita kenalkan ke kawan-kawan sekalian. Saya geser. Nah ini. Dan ini adalah modul Master Micro Arduino versi 2 dan juga ada di situ modul mikrokontroler Atmega 2560 Pro Mini yang sekarang sudah saya pasang ini ya, yang saya tunjuk, dan juga satu lagi di atasnya adalah Arduino Uno. Dan karena di pertemuan atau mata kuliah sama ini ya sudah dipelajari banyak sekali terkait dengan Arduino Uno, jadi saya berencana untuk kemudian fokus ke Arduino Mega Pro Mini untuk mata kuliah yang sama ini semester ini, tapi dengan mahasiswa yang sudah berbeda ya. Jadi kita akan nanti banyak membuat proyek-proyek kita itu menggunakan Arduino Mega Pro Mini, Arduino Mega 2560 Pro Mini ya ini. Nah itu untuk kemudian biar membedakan dengan sebelumnya ya. Baik, kita kembali ke materi, kembali ke slide dulu terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sementara saya ke sini, nah ini gambar labnya tetap saya perlihatkan di sini. Oke, nah ya, nanti akan saya pindah-pindah. Ini saya membuat rekaman dan sudah saya setting menggunakan OBS ini untuk bisa berpindah-pindah scene dan berpindah mode tampilan ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita sapa dulu kawan-kawan yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan karena suasananya masih suasana Idul Fitri dan kemudian juga biasanya orang setelah ini adalah acara halal bihalal, tidak ada salahnya saya juga memohon maaf lahir dan batin ke kawan-kawan sekalian yang nanti menonton ataupun mengerjakan tugas terkait dengan mata kuliah ini, dan mudah-mudahan semuanya mau memaafkan apa yang sudah terjadi selama ini. Baik, saya mohon maaf. Kita lanjut lagi ya. Mulai tadi, oh ya, bentar. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada 4 pertemuan yang sudah kita lalui sama-sama. Terakhir kita melakukan kuliah secara online karena memang waktu itu disepakati karena ada yang berencana mudik dan seterusnya karena waktunya sudah menjelang Idul Fitri ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas banyak hal terkait dengan pengantar mata kuliah ini, dan kita sudah mempelajari juga kemudian si mikrokontroler ini yang kemudian terpasang di beberapa Arduino board ya. Ada yang di Arduino Uno, ada yang di Arduino Mega Pro Mini, ada yang di Arduino Dagu dan seterusnya, yang kita juga di kampus punya banyak atau punya beberapa di antara Arduino modul ini ya. Baik, saya pindahkan dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di pertemuan ini kita akan coba lebih jauh mengenal Arduino Master Micro Arduino. Entah nanti di sini kalau di sini tertulisnya Arduino Uno ya. Tapi saya sampaikan tadi kita akan mungkin banyak memfokuskan proyek-proyek kita ke Arduino Mega 2560 Pro Mini. Ini karena memang di Master Micro Arduino modul ini sudah terpasang juga Arduino Uno. Mungkin nanti akan kita singgung sedikit-sedikit. Tapi karena kita nanti bisa jadi menghubungkan banyak peralatan yang kemudian hanya bisa diakomodasi oleh Arduino Mega 2560 Pro Mini ya. Jadi yang punya banyak, kemarin kan sudah kita perkenalkan, yang punya banyak port itu adalah yang Arduino Mega Pro Mini. Baik, kemudian ini sudah kita bahas dulu ya, atau pertemuan sebelumnya ini ya, tahun 2017 atau 2018 yang kita belum, atau saya belum menambahkan modul Arduino Mega 2560 Pro Mini di modul yang kita punya di laboratorium digital
dan robotika ini ya. Jadi ini modul yang sebelumnya sudah dibelikan atau diadakan oleh STMIC Banjarbaru. Dan berikutnya kan kemarin itu sudah saya sampaikan di sana ada Arduino Uno dan kemudian punya sekitar 14 digital port dan dua diantaranya itu kita tidak kemudian gunakan. Kenapa? Karena dua yang awal itu yang 0 dan 1 itu digital portnya biasanya digunakan untuk komunikasi antara microcontroller ke laptop ataupun ke PC kita ya. Jadi itu yang kemudian kita hindari untuk menggunakannya agar kemudian mungkin kawan-kawan nanti kalau sudah terbiasa atau banyak hal-hal yang kemudian sudah dibuat itu akan tahu persis. Karena kalau saya sebutkan mungkin tidak terlalu apa ya ininya pengaruhnya ya. Tapi kalau kawan-kawan sudah kemudian membuat beberapa project dan kemudian itu melibatkan banyak modul lain, kemudian kalau misalkan kita menggunakan digital port 0 dan 1 itu yang kemudian bisa jadi bermasalah ya. Baik, mohon maaf ini kita tadi sudah buka jendela semuanya, tapi tutup lagi. Baik, baik kita lanjut dulu ya. Saya berusaha untuk tidak menggunakan masker. Kita lanjut lagi. Nah, di pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sudah coba membuat atau menjalankan program Blink yang itu secara default menjalankan atau menyalahhidupkan ya satu LED yang kemudian di hampir semua Arduino board itu terpasang dan terhubung ke port 13. Mau dia kemudian punya 14 port, mau dia kemudian punya lebih dari 30 port ataupun 50-an port, maka satu port 13 itu biasanya dihubungkan ke LED. Jadi kalau misalkan nanti ketemu Arduino Nano, ketemu Arduino Uno, ketemu Arduino Dagu, ketemu Arduino Mega Pro Mini, ataupun ketemu bahkan yang Intel Galileo ya, yang versi 2 itu atau generasi kedua itu saya juga punya, yang kemarin sudah sempat saya ceritakan. Mungkin nanti insya Allah saya coba perlihatkan atau bawakan ya. Mudah-mudahan nanti ingat untuk memberi informasi ke kawan-kawan bahwa ini ada Arduino yang kemudian bukan Arduino, sebenarnya dia namanya Intel Galileo, tapi juga kompatibel dengan Arduino IDE yang sebelumnya yang khusus untuk Arduino Intel Galileo. Tapi kemudian dengan Arduino yang versi-versi sekarang, bahkan saya lihat ini ada yang 23.5 kalau tidak salah. Kalau yang saya gunakan ini nanti adalah versi yang 23.2. Ya, jadi kawan-kawan nanti bisa update langsung ke yang versi terbaru itu ya. Saya sebentar. Ini yang slide saya duplikat sebentar ya. Nah, untuk kemudian ini yang satunya saya kembalikan ke posisi di mana ininya ada di sebelah situ ya. Ini saya matikan dulu. Pembicaranya saya kecilkan dikit bentar ya. Saya karena ini tidak harus saya atur sendiri. Oke. Nah, ya, kita lanjut. Ini biar tidak menghalangi slide. Nah, kawan-kawan nanti harus menonton ini dan kemudian membuat resume untuk kemudian dikumpulkan di ini ya, di LMS seperti sebelum-sebelumnya. Karena ini tadi mohon maaf karena ada acara yang kemudian tidak bisa ditinggalkan karena di undangannya harus hadir seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Karena ada perubahan. Oh ya, sebagai informasi jadi ada perubahan dari struktur yayasan. Jadi pengelolanya sudah berganti personil dan juga bisa jadi akan ada pergantian struktur di STMIC Banjarbaru. Saya tidak tahu apakah nanti masih tetap ditugasi untuk mendampingi tim robotika apa tidak. Kita tunggu saja beberapa waktu ke depan ya. Nanti ya, informasinya seperti apa. Karena tadi informasinya seperti itu, akan ada perampingan, akan ada seperti halnya pemerintah. Nah sekarang ada efisiensi segala macam. Maaf saya harus menghirup udara dari ini ya. Karena ruangan ini ruangan di kelas di ruang S2 di Banjarbaru. Kita lanjut lagi, ini modul yang kemarin, cara menghubungkannya kemarin sudah saya sampaikan. Yang penting itu adalah kita perlu daya 5 volt yang kita peroleh modul Master Micro Arduino ini ya. Master Micro Arduino versi 2 ini harus dapat atau bisa mendapatkan daya itu dari salah satunya Arduino board. Dan kita bisa cari, kemarin sudah saya sampaikan, dia terhubung di konektor 1 atau CN1. Di situ ada pin plus dan juga groundnya, untuk kemudian kita hubungkan ke pin 5 volt dan juga GND atau ground di Arduino modul. Arduino yang mana saja biasanya ada dua pin itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini modulnya sebentar. Saya coba pindah kamera dulu untuk kawan-kawan bisa lihat.
Nah, ini modulnya sudah saya hubungkan ke powernya. Jadi USB-nya yang ini, yang warna hitam ya, yang saya pegang. Nah, saya pegang ini sudah terhubung ke laptop, ke USB Type A ya. Kemudian ini micro USB-nya sudah saya tengahkan dikit. Ini micro USB yang ke Arduino Mega 2560 Pro mini ya. Saya juga sudah hubungkan ini 8 pin, nanti akan kita lihat di slide, ke konektor yang terhubung ke LED. Ini kalau tidak salah konektor berapa ya? Konektor 6. Nah, konektor 6 pin 1 sampai 8 sudah saya hubungkan di sini ya, kehubungkan ke pin kalau tidak salah dari 17, 19 sampai 31 di sini. Nanti kita lihat layoutnya untuk kemudian kawan-kawan bisa mempelajari lebih detail lagi ya. Baik, saya kembali ke slide dulu. Nah, baik, kita lanjut. Ini soal koneksi, saya kira sudah ya, kemarin kawan-kawan bisa nanti pelajari lagi, dan insya Allah kalau nanti kita diberi kesempatan umur panjang, kita minggu depan akan sudah mulai kemudian berpraktikum lagi. Baik, ini ada, kalau tidak salah ini ya, ini indikator terkait dengan koneksi powernya ya. Dan kalau di slide ini gambarnya masih menggunakan Arduino Uno sebagai sumber dari power si master micro Arduino modulnya ya. Baik, kita lanjut lagi di sini. Ini itu indikator powernya ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu juga, di waktu pertemuan secara online. Nanti kawan-kawan bisa ini lagi pelajari lebih dalam lagi ya terkait dengan bagaimana kemudian mengoneksi ini. Jangan sampai nanti hanya gara-gara koneksi powernya yang kemudian tidak ada ataupun belum diberikan ke Arduino boardnya, artinya kemudian kita berkesimpulan, oh ini rusak alatnya, belum tentu, karena bukan hanya powernya. Makanya kita perlu untuk mengukur dan memastikan bahwa tegangan itu memang keluar dari sumber tegangannya atau memang nanti kita bisa pakai atau gunakan kabel yang lain untuk memastikan bahwa memang sudah terhubung dengan betul, dengan benar jalur dari powernya. Nah, kalau ini yang dicontohkan di sini yang digambar ini adalah contoh yang terhubung digital pin 3 dan 4-nya ke konektor 6 pin 1 dan 8. Ini hanya untuk nanti mengecek dan memastikan bahwa kemudian koneksinya benar, dan kita mencoba untuk menghidup ataupun mematikan LED yang terhubung di konektor 6 pin 1 dan pin 8 ya ini. Tapi nanti yang ada di saya contohkan hari ini itu adalah yang sudah terhubung ke 8 pin. Kita bisa hanya menyalakan ataupun mematikan satu pin saja, bisa juga nanti semuanya kita hidup matikannya. Kita akan coba nanti. Baik, kita lihat ini sudah saya perlihatkan juga. Yang ada di slide ini saya masih perlihatkan versi yang 18.13 ya. Saya kalau tidak salah dulu versi 101 dan versi 102-nya punya. Tapi karena memang sudah harus di-upgrade ya, di-update ya, maaf. Di-upgrade waktu itu, jadi akhirnya versi-versi lama itu tidak kemudian bisa dipertahankan lagi. Jadi dia ditindih oleh versi baru. Termasuk juga yang sekarang ini ada versi 1813. Ini versi 1813 yang kawan-kawan bisa lihat. Tapi yang saya akan gunakan untuk contoh hari ini adalah yang versi 2.3.2. Baik, kita ada Bu Fitri menyapa. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah Arduino IDE ya. Nanti kawan-kawan bisa download versi yang terbaru 2.3.5 kalau tidak salah ini. Nah, ini adalah contoh yang kemarin, contoh terkait dengan bagaimana menghidup dan mematikan si LED yang terhubung ke pin mana saja ya sebenarnya. Kalau misalkan dia menggunakan Arduino Uno itu berarti terhubung ke pin 0 sampai pin 13 ya. Kalau misalkan dia menggunakan Arduino Mega Pro Mini ya, seperti yang sekarang yang ini ya. Ini bisa terhubung dari pin mana saja, dari pin 0 sampai pin berapa ya? Kemarin 40 berapa atau 50 sekian. Saya tidak ingat persis, lupa. Dan kalau saya masuk ke slide-nya lagi ada. Nah, saya lewati dulu ya. Nah, ini dia sampai ke 47. Berarti ada 48, ada lagi sini 50, bentar. Ada 52, 53 ya, berarti ada 54.
maaf, ada 54 digital pin yang kita bisa gunakan, kecuali sebenarnya bukan tidak bisa digunakan ya, pin digital 0 dan pin digital 1-nya, tapi karena memang itu sekali lagi biasanya digunakan untuk jalur komunikasi, sehingga kita tidak gunakan. Misalkan ada pointer nggak sih? Pointer, laser pointer, warna merah. Nah ini ya, ini yang TX-RX ini. Makanya di sini pun ya, di boardnya Arduino Mega 2560 Pro Mini ini tidak ditulis D0 dan D1. Karena apa? Karena di sini memang biasanya tidak digunakan untuk keperluan menghubungkannya ke perangkat luar, seperti misalkan driver motor ataupun sensor ataupun yang lain. Tapi kita bebaskan dia nanti digunakan oleh USB, komunikasi USB ya, ke laptopnya menggunakan 2 pin itu. Mohon maaf, saya masih agak terganggu pernapasannya dengan kondisi ruangan sini. Saya kembali lagi ya. Baik, saya kembalikan dulu. Kita tadi ke sini. Baik. Nah, ini dia. Nah, misalkan kita coba program yang serupa nih ya. Kita coba buka. Saya ke dulu ya, ke Arduino dulu. Ntar saya pindah scene-nya dulu ke Arduino. Nah, ke Arduino IDE. Nah, yang alatnya masih terlihat ya. Baik. Nah, ini dia. Ini tampilan Arduino IDE-nya. Kalau kita buka versi Blink-nya ya, samples basic Blink. Misalnya ini masih dibuka. Kita lihat seperti yang tadi yang ada di itu ya, di slide. Saya copy ke sini. Oke. Nah, mungkin kalian sudah bisa lihat, sudah ada programnya di situ ya. Nah, sekarang sekali lagi yang ntar saya pindah slide dulu. Nah, ini yang terhubung nih ya, ini di konektor 6, tapi dia terhubung dari pin 17 sampai pin 31. Kita ambil saja yang pin terakhir, pin 31 ya. Berarti kita sekarang, saya pindah dulu sini. Alatnya saya matikan dulu ya. Tadi slide Arduino IDE. Nah, ini alatnya saya matikan dulu kameranya. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Kita fokus ke program sini dulu ya. Sekarang kita akan gunakan, di program sini kita akan gunakan pin 31 tadi ya. Jadi kalau tadi let built-in itu adalah pin yang kemudian digunakan oleh Arduino dengan digital pin 13, maka akhirnya di versi-versi terbaru dari si Arduino IDE ini sudah dibuatkan namanya let built-in pin ya. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian nyeting dia nomornya 13, nggak perlu. Nah, sekarang kita lihat ini, kita ubah pinnya menjadi pin 31 ya. Ini sementara biarkan seperti ini dulu ya. Kita ubah manual dulu. Dan kemudian coba kita tampilkan alatnya lagi di sini. Karena itu tidak menutupi, ini ada komentar di situ ya. Saya perbesar dikit. Oke, jadi ini sudah terlihat di ini ya, di slide. Ini pin 31-nya ada di paling kanan sini. Kalau misalkan kita pindah ke slide lagi, saya pindah ke slide untuk memperlihatkan ini. Nah, ini. Jadi pin 31 itu di paling kanan bawah. Kalian bisa lihat ya. Paling kanan bawah itu adalah untuk Arduino Mega Pro Mini Board yang digital pin nomor 31. Seperti halnya sekarang yang kita lihat di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Berarti kita sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat atau memastikan bahwa pin dari nomor 31 ya, digital pin nomor 31 itu adalah modenya sebagai output. Nanti kalau misalkan kita setting dia sebagai input, nah itu akan bermasalah nantinya. Ini saya beri komentar gini ya. Inisialisasi, kita bahasa Indonesia ya. Inisialisasi digital pin 31 sebagai output ya. Nah, sebagai pin output seperti itu. Nah, ini sebagai keterangan kawan-kawan nanti bisa lihat.
itu dengan menggunakan double slash. Kalau kita pakai MATLAB kemarin kita menggunakan apa namanya persen ya. Nah mungkin nanti di bahasa C yang lain itu bisa jadi menggunakan notasi yang berbeda. Sekarang untuk di bahasa C-nya si Arduino IDE ini kita menggunakan double slash untuk menandai bahwa itu adalah sebagai komentar. Jadi di baris pertama itu kawan-kawan bisa lihat itu ada void setup. Lihat ya ini kayak sensitif. Jadi kalau kita salah mengetik satu huruf, satu titik, satu underscore atau satu slash aja itu kemudian bermasalah di pemrograman ini ya. Baik, kemudian kalau di bahasa pemrograman ini adalah begin-nya yang kurung perawal buka dan ini adalah end-nya. Nah, kalau di MATLAB kemarin itu kita tidak perlu pakai begin dan end, dia sudah otomatis. Kalau kita bikin apa namanya prosedur atau function itu kita bikin saja di file yang lain, kita kemudian tinggal panggil nama filenya gitu ya. Itu lebih praktis lagi daripada yang ini ya. Kalau ini masih ada begin end-nya, jadi masih menyisakan apa namanya cara-cara pemrograman yang sebelum-sebelumnya, tapi ini sudah lebih jauh lebih banyak pengembangannya ya. Baik. Kemudian karena ini adalah aplikasi ataupun program Blink yang kita modifikasi, karena Blink tadi bawaannya dia akan menggunakan digital pin 13 ya. Sekarang kita balik jadi 31. Nah, untuk kemudian memastikan saja bahwa kawan-kawan tahu kita bisa memprogram yang mana saja. Jadi satu digital pin yang ada di Arduino atau bukan di microcontroller itu kemudian kita bisa setting dia sebagai input. Kemudian bukan besok, detik berikutnya lagi dia nanti sebagai output. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke sensor, terutama sensor ping gitu ya, tadi kemudian kita hanya menggunakan satu pin untuk kemudian dia bisa di detik ini dia sebagai input, di detik berikutnya atau di sekian menit detik berikutnya dia sebagai output, seperti itu. Jadi input outputnya kita bisa setting kapan saja, dan kebetulan yang ini kemudian kita setting dia sebagai output ya, pin 31. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ada point setup. Jadi ini yang kemudian kemarin kita sudah atau sudah saya sampaikan bahwa point setup itu adalah prosedur yang kemudian oleh si microcontroller pada saat dia nanti diberi power, dia menjalankan apa yang ada di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, ini ada baris program itu yang kemudian dijalankan sekali ya. Artinya di dalam sini isi dari programnya, dan ini kan di baris 3 nih. Kalau nanti kita tambah lagi macam-macam inisialisasi pin 1, 2, 3 dan seterusnya misalkan ya, itu kita akan menjalankan inisialisasi ataupun proses setting dari mode pin ataupun nama variabel atau nilai variabel tertentu itu sekali. Setelahnya nanti kita bisa ubah di dalam void loop dan seterusnya ya, ataupun di dalam prosedur atau function yang lain. Nah ini adalah void setup ya, jadi itu tidak boleh tidak ada, karena nanti kalau misalkan kita coba void setupnya kita hilangkan, itu nanti akan kemudian dia ada pesan error, karena dua prosedur ini yang kemudian harus ada. Walaupun misalkan nanti void loop ini tidak dipakai gitu ya, tapi dia tetap harus ada. Misalkan kita hanya menjalankan dia sekali dan itu jalannya cukup di void setup sini saja ya. Nanti ada program yang kemudian kita cukup jalankan di void setup saja. Setelah itu kita tidak kemudian jalankan lagi secara berulang-ulang dengan menempatkannya di void loop. Jadi sekali lagi void setup, void loop ini harus ada, tapi salah satunya bisa digunakan di void setup saja, bisa hanya kita menggunakan void loop-nya saja. Nah, tapi biasanya kalau kita menggunakan void loop, apa-apa yang kemudian harus disetting segala macam harus ada di setup sini ya. Termasuk juga ini untuk setting ataupun pemilihan mode dari pin 31 yang kita gunakan itu sebagai output ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami di bagian ini. Nah, kemudian di void loop ini ada tulisannya di atas, void loop function runs over and over again forever. Artinya dia akan terus dijalankan terus-menerus selama kemudian si microcontroller ini dapat power ataupun dapat daya dari sumber dayanya ya, entah dari laptop, entah dari adaptor, entah dari charger yang lain ataupun dari baterai misalkan kalau kita sudah menggunakan aplikasi seperti robot ataupun yang lain ya. Baik, berikutnya ada perintah yang kemudian kita bisa memberikan logika 1 ya, logika 1 karena kita mainnya adalah di biner ya di sementara ini untuk pemberian data ke mana namanya ke digital pin dari si microcontroller. Bentar, saya harus pakai masker dulu ya, terlalu kuat di sini.
Baik, ini saya simpan nama programnya dengan nama kelas 46, 47, coba LED 1 ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat mungkin atau perhatikan, kan nggak ya di bagian atasnya? Bentar ya. Arduino IDE. Arduino IDE. Kelihatan semuanya nggak ada? Nggak kelihatan kayak ini. Kalau di tetap nggak kelihatan. Nama ini nggak kelihatan. Kalau saya search ke sini, juga tidak kelihatan karena ini adalah jadi OBS, dia pakai screen Windows Capture ya. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Sekarang kita modifikasi program ini ya, kawan-kawan bisa lihat. Jadi kita akan modifikasi. Ini tampilannya masih oke, ada alatnya tadi yang masih nyala-nyala itu, kawan-kawan bisa lihat. Kita masih memodifikasi secara manual dulu ya. Nanti ini ada cara yang lebih bagus sebenarnya ya. Bentar. Nah, ini saya pakai Ctrl T ya untuk kemudian meratakan. Ini tadi perlu beberapa nih. 8 ya. Saya copy paste dulu ini kan ada pin 21. Kita mulai dari pin 17 ya, sesuai dengan slide tadi. Dengan slide ini tadi ya. Nah, ini kan dari 17 sampai 31. Baik, ini slide-nya saya kembali ke Arduino-nya. Jadi dari 17 kita manual saja ini 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan terakhir 31 di sini. Nah, ini kemudian kita sudah lakukan inisialisasi sesuai dengan tadi yang ada di slide. Ini ya, itu kalau bisa lihat dia masih menyala satu LED saja. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk kemudian ini bisa tampil seperti seolah-olah kemudian LED-nya itu berjalan. Nah, ya, maka ini petunjuknya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita akan membuat dia nyala dulu, kemudian di delay 1 detik, kemudian kita matikan, kemudian kita nyalakan yang satunya lagi, dan seterusnya untuk kemudian kita kawan-kawan harusnya bisa ini ya, paham algoritmanya ini. Jadi misalkan digital rate 17 berarti nyala gitu ya, high, kemudian kita delay, kemudian setelah 1 detik dia nyala, kita matikan delay LED yang di pin 17, tapi langsung kita hidupkan lagi yang di pin 19 atau di sebelahnya tadi ya. Kemudian kita nyalakan dia selama 1 detik, berikutnya kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi ke sebelahnya, dan seterusnya sampai LED yang terakhir. Kemudian baru kita balik lagi ke menyala dan mematikan di LED yang pertama, dan seterusnya tadi yang terhubung ke pin 17. Ingat ya, jangan sampai kemudian salah memprogramnya di pin 17 misalkan, tapi menghubungkan kabel ya, atau jumpernya itu ke pin yang lain. Nanti yang jangan sampai kemudian salah, itu yang sering juga terjadi. Jadi kita harus teliti. Jadi di kawan-kawan robotika itu kemudian biasanya kawan-kawan yang putri yang teliti untuk kemudian bisa melihat. Saya pun biasanya karena mata saya sudah ini ya, sudah kabur, walaupun pakai kacamata kadang-kadang juga masih kabur. Jadi saya biasanya minta tolong ke kawan-kawan yang putri itu yang kemudian mengecek pin itu benar tidak sudah di posisi yang sesuai gitu. Artinya kita kemudian cross check ya, atau cek silang bahwa pin yang kita gunakan itu benar. Ini pin ini untuk motor, ini pin ini untuk sensor ini, pin ini untuk kemudian yang lain. Gitu. Baik, sekarang kita modifikasi di Arduino-nya ya, sesuai dengan contoh itu. Jadi kalau tadi kita menyalakannya dari pin 31 ataupun 21 saja, maka sekarang kita mulai dari pin 17 ya. Jadi 17 kita nyalakan. Kemudian pin 17-nya kita matikan di sini ya. Oke, ini kita close saja 17-nya ya. Saya copy di sini. Nah, geserannya tadi 19 ya. Nah, baik, sampai situ dulu kawan-kawan bisa lihat. Pin 17 hidup, kemudian delay 1 detik, 17 mati, dan 19 hidup. Nah, kita ini tinggal ulang saja nih ya, tinggal ulang atau copy paste saja yang dari pin dari baris 16 sampai baris 20 nih, atau baris 19 lah paling tidak ya.
Saya copy sampai sini, atau kita habiskan copy sampai 2 pin, baris ke-20 ya. Ini saya paste di sini. Jadi tadi kita mulai dari sini ya, saya blok nih. Nah, dari sini kita patokannya, kemudian kini kita ikut 19-nya kita 17 height. Sorry, ngopinya bukan dari situ. Nah, ngopinya dari ini, saya hapus dulu. Ini dari sini ya, dari 17. Nah, saya beri jeda saja ini, kawan-kawan bisa lihat. Kita naikkan ya. Berarti ini 19, kemudian 21 ya. Kemudian kita copy lagi. Atau kita paste lagi langsung. Ini 21. 21-nya dari low jadi high, kemudian ini 23. Naik lagi, kita copy paste lagi. Ini 23. Ini 25 ya. Paste lagi. 23, 25 ini 25, 27 ya. Oke, kawan-kawan sambil perhatikan ya ini ya, nanti kalau saya minta untuk membuat resume, kawan-kawan bisa nanti insya Allah. Nah, ini sudah 27, 27-nya low, kemudian masuk 29. Ada 2 lagi nih, kemudian 29, kemudian 31. Nah, baru terakhirnya kita matikan di 31-nya ya. 31-nya kita matikan. Nah, ini terakhirnya di sini. Jadi ada sekian baris program ini, ada 39 baris program. Kita mulai dulu ya dari sini. Dari 15 nih. 17 hidup, detik kemudian 17 mati. Dan detik itu juga kemudian langsung 19 hidup, kemudian 1 detik berikutnya 19 mati, dan seterusnya. Jadi 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, kemudian 25, 27, 27, 29, 29, 31, terakhir 31-nya low. Baru kita akan masuk lagi nanti ke sini ya nih. Jadi pada saat nanti 31 low, itu dia akan langsung juga masuk ke sini, digital write yang baris 15 atau pin 17-nya high lagi. Nah, kita lihat hasilnya ya. Sekarang kawan-kawan perhatikan di sini, kita sudah buat programnya, dan kalau bisa saya lihat. Harusnya kalau saya kecilkan ya preference-nya untuk bisa kelihatan semuanya ya. Kalau 25, 24 ya, 24. Oh, hampir kelihatan semuanya. Nah, saya kecilkan lagi dulu ya. 20 mungkin nih. Oke, nah bisa kelihatan semuanya. Ya, walaupun lebih kecil ya, mohon maaf, nanti programnya insya Allah saya upload ke LMS juga. Kalian bisa perhatikan di situ ya. Kita sekarang upload. Nah, sekarang prosesnya compiling, kita lihat. Nah, kawan-kawan bisa lihat tidak ada error, dan LED-nya sudah mulai bergerak bergantian ya, nyala hidupnya. Oh, itu si yang 31-nya masih nyala. Bentar, ada yang salah program kita. 31-nya tidak dimatikan tadi ya. Oh, baik. Oh iya, 31-nya tidak mati. Nah, jadi dia hidup terus. Nih. Oh, salah pin, mohon maaf. Biasanya 31 nih. Nah, di sini ya. Jadi tidak salah karena memang kita program dia tadi 31-nya high, tidak ada low-nya, tidak ada matinya. Akhirnya dia tetap nyala tuh. Coba kawan-kawan perhatikan ini ya, di alatnya yang ini ya. Alat.
Nah, ini itu yang LED 8-nya masih tetap nyala karena tadi di programnya kita tidak matikan. Kita salah pinnya yang kita matikan pin 29. Harusnya pin 31. Baik, sekarang sudah diupdate ini. Sekarang saya upload ulang nih ya, kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, saya ubah tampilan dulu. Nah, sekarang ini sudah diubah tadi di bagian bawah ini baris ke 38 ya. Saya upload ulang. Dia compiling. Nah, ini sekarang sudah saya pindah tampilannya, kawan-kawan bisa lihat. Nah, sudah mati ya. Jadi LED 1, 2 dan seterusnya sampai 8 nanti akan bergantian nyala dan mati, nyala, mati, nyala, mati, atau nyala hidup secara bergantian. Jadi seolah dia berjalan ya. Ini yang kemudian apa namanya? Nah, itu tampilannya kurang lebih seperti itu ya, kawan-kawan bisa lihat. Kalau secara rencana hari ini sampai segmen-segmen, tapi mungkin tidak bisa sampai segmen-segmen ya, karena kayaknya terlalu banyak nanti materi untuk yang kawan-kawan harus resume ataupun buat ringkasannya. Jadi mungkin cukup sampai nanti sampai program ini ya, program yang lebih ringkas dari ini. Sebenarnya tidak juga ringkas, tapi lebih terstruktur istilahnya seperti itu ya. Kalau ini kan cara manual. Jadi saya memperlihatkan program ini memang cara yang manual dulu untuk kemudian kawan-kawan bisa masuk algoritmenya. Barulah kemudian nanti kita pakai atau gunakan cara-cara memprogram yang kemudian lebih bagus lagi ya, ataupun lebih keren lagi atau lebih terstruktur lagi ya. Karena kawan-kawan kan juga belajar algoritma dan pemrograman terstruktur. Saya tidak tahu persis, katanya ada yang diajarkan Python ataupun bahasa yang lainnya. Tapi ini adalah bahasa C yang kemudian kita juga sekaligus belajar atau mempelajari bagaimana bahasa C itu diimplementasikan ke alat ya. Ini rekayasa perangkat lunaknya langsung ke alat secara fisik ya, dalam hal ini microcontroller. Nah, mudah-mudahan kawan bisa pahami ya. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya lagi. Jadi ini tadi programnya yang tadi sudah kita lakukan proses setup. Nah, kalau saya geser ini ya, setup saya perbesar lagi aja ini tampilannya karena terlalu kecil. Yang tidak 30 fontnya oke. Nah, kalian bisa lihat pin mode-nya itu dari pin 17 sampai 31 output semuanya. Nah, untuk dia tidak penasaran, sekarang kita ganti salah satunya ya. Nah, satu ini. Bahkan pin 17-nya kita ganti sebagai input. Saya copy paste aja ya. Paste di bawahnya, tapi satunya kita jadikan komentar ya. Nah, jadi pin mode-nya ini kita jadikan input. Nah, apakah kemudian nanti ada pengaruhnya? Kita lihat ya. Sekarang kita sambil perhatikan itu ya, ini tampilan apa namanya alatnya itu kan masih jalan. Sebelum ada aplikasi ataupun program yang baru yang kemudian diupload dan dijalankan, dia masih menjalankan yang lama. Sekarang kita coba tindih dengan ini sudah saya compile. Kita lihat. Kalian perhatikan ya, saya pindah tampilan dulu. Jadi nyalanya pin 17 atau lampu LED yang di nomor 1 itu agak redup. Karena apa? Karena sebenarnya dia dijadikan input ya, dia disetting sebagai input, tapi di baris programnya ada di loop, dia dipaksa diberikan apa namanya data atau diberikan atau dijadikan sebagai output. Makanya kemudian dia agak protes itu dengan hanya menyalakan redup ya. Saya zoom ini. Saya menggunakan kamera ini ya, kamera handphone yang kemudian ini bisa lebih jelas sedikit. Saya sudah dapat informasi untuk menggunakan kamera handphone sebagai webcam ini sudah cukup lama, mungkin 4 tahunan yang lalu. Tapi baru hari ini atau baru tadi malam saya coba untuk kemudian dari kemarin itu untuk kemudian bisa gunakan. Kamu bisa lihat ya, mudah-mudahan tampilannya bisa bagus walaupun saya zoom ini. Nah, mungkin ada di situ watermark apa tuh tulisannya drone cam ya, drone cam. Ya, LED satunya redup gara-gara itu tadi. Nah, sekarang kalau saya atau kita kembalikan lagi ya ke fungsi awalnya dia sebagai output.
Ini tadi saya jadikan komentar. Nah, nih. Jadi pin 17-nya tetap sebagai output kembali lah. Kawan-kawan bisa lihat tampilannya berikutnya ini setelah dikembalikan ya. Setelah dikembalikan, saya upload lagi. Oke. Nah, dari tampilannya sudah balik lagi ya. Kenapa? Karena fungsinya sebagai output sudah dikembalikan. Tadinya kita paksa ataupun kita istilahnya apa namanya, curangi ya, bukan curangi dalam arti negatif sih. Maksudnya sekarang kita tadinya kita coba ubah untuk kemudian dia harusnya output, tapi kita tidak sengaja misalkan input. Nah itu tidak terlalu masalah sebenarnya sih. Tapi pada saat kemudian nanti dia menjalankan perangkat di luarnya yang kemudian memerlukan power cukup itu dari di sini ditandai dengan LED-nya yang kemudian nyala normal gitu ya, tidak kemudian redup dan lain-lain. Saya sambil buka masker kalau kemudian nanti tidak masalah. Baik, kawan-kawan bisa lihat ini saya kembalikan lagi ke zoom yang dia untuk ini ya tampilannya. Ini zoom aslinya ini. Nah, nanti kalau ada yang mau silakan dicari tutorialnya ya, bagaimana kemudian memanfaatkan webcam, bukan webcam, handphone untuk dijadikan webcam seperti yang saya sekarang kerjakan. Karena biasanya kamera handphone itu kan resolusinya tinggi ya. Ini kalau saya gunakan untuk tampilan saya mungkin jauh lebih bagus nih. Tapi ini karena saya gunakan webcam dari laptop ya kurang lebih seperti ini. Ini hanya kamera 720p ya. Baik, sudah 40 sekian menit ini, hampir 42 menit. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa lihat ya hasil yang kemudian tadi kita sudah peroleh dari kita mencoba memegang dengan cara manual seperti ini ya. Saya kembali ke slide lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi, oke di sini. Nah kemudian tadi kawan-kawan sudah bisa lihat hasil tampilannya ya. Nah kemudian kita coba lihat cara memprogram yang berbeda, tapi dengan kemudian hasil yang serupa ya. Bentar. Kawan-kawan bisa lihat sekarang di slide ya. Slide itu LED-nya sama, berjalan. Kemudian pin yang digunakan juga masih sama. Cara mengoneksikan mengoneksikan ininya juga akan sama nih. Tidak akan ada yang kita ubah, hanya saja kemudian cara memprogramnya. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat di situ ada kemudian informasi terkait dengan konstanta. Nah, ini tidak berada di dalam point setup. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ini ada sedikit perubahan lagi terkait dengan cara memprogramnya. Kita akan lakukan atau memberikan tambahan pengetahuan lagi ya. Kalau tadi sudah bahwa yang pertama di dalam program Arduino itu tidak boleh tertinggal dua point setup dan juga loop ya. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan variabel di luar itu, atau kita juga bisa tambahkan konstanta. Nah, ini yang namanya konstanta ya. Baik, yang pertama konstanta dengan tipe data integer. Jadi konstanta ini disingkat const gitu ya. Jadi tidak bisa ditulis konstanta. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain itu tidak perlu ditulis seperti MATLAB, tidak perlu ditulis tipe datanya integer kalau tidak salah ingat ya. Kita langsung saja konstanta ini. Maka dia akan kemudian otomatis menyesuaikan tipe datanya apa. Kalau tidak salah ingat ya, bisa jadi saya yang lupa. Nanti kawan-kawan bisa koreksi. Nah, sementara di sini kita harus memberikan tipe datanya apa. Kalau misalkan memang ini tipe datanya hanya 0 dan 1 ya, maksudnya angkanya itu hanya 0 dan 1, sebenarnya kita bisa berikan di sini pakai boolean saja. Itu untuk kemudian mengurangi alokasi dari memori ataupun RAM yang akan digunakan. Nah, sebenarnya ini berbicara tentang efisiensi, sekarang lagi ramai itu kan efisiensi di mana-mana oleh pemerintah. Ya tidak apa-apa, termasuk juga di SMIC Banjarbaru kan ada efisiensi. Tadi mungkin nanti kawan-kawan ada dapat informasinya juga bahwa bisa jadi nanti untuk tim robotik itu akan dipindahkan ke Banjarbaru ya, karena akan dipusatkan semua kegiatan itu di Banjarbaru. Kampus yang Banjarmasin akan direnovasi dulu, nanti mungkin tahun depan akan ada perubahan signifikan di kampus yang di Banjarmasin, terutama di Antasari. Yang di Sultan Adam juga masih menunggu izin untuk pembangunan dan lain-lain.
Baik, kita kembali ke program. Jadi yang pertama ini ada namanya konstanta dengan nama LED pins ya, LED pins. Nah, biasanya cara menulisnya seperti ini ya. Baik, kalau itu ada dua kata, maka LED, L-nya, ED-nya itu kecil, kemudian baru kata kedua pakai huruf besar. Ya. Huruf berikutnya baru kecil lagi. LED pins, kemudian kurung kotak buka dan tutup sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, ini angkanya. Kita lihat di sini, ini adalah data array ya namanya. 17 sampai 31 kita tulis, 17, 19 dan seterusnya sampai 31. Kemudian baru kita akan membuat satu konstanta lagi namanya sebenarnya number of LEDs ya. Ini ya, maksudnya jumlah dari LED yang kita pasang. Jadi kalau kita ingin nanti menghitung itu tidak perlu kemudian kita memasukkan yang 5, oh ini 10, oh ini 8. Kemudian kalau misalkan kita pakai perintah ini, nanti dia akan mengukur sendiri berapa jumlah pin yang digunakan dalam array atau jumlah data yang ada di dalam array ini. Tadi array-nya kan namanya bukan LED pins ini yang tadi datanya berupa array, itu isinya adalah angka-angka ini. Kalau kita hitung sih 8 ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan banyak pin dan kita lupa itu jumlahnya berapa, maka kita bisa pakai ini size of LED pins. Nah di sini. Artinya dia akan menghitung ukuran atau jumlah data yang ada di data array yang ada di variabel konstanta LED pin tadi. Kemudian baru ukurannya itu akan disimpan dari di namanya ini konstanta number of LEDs ya, 6 LEDs ya. Kemudian di sini dibagi dengan size of LED pins ini juga sama ya, dari 0. Nah, ini adalah perintah ataupun rumus untuk kemudian menghitung jumlah LED-nya. Mohon maaf. Baik, jadi secara teknis untuk menghitung ukurannya tadi kita menggunakan rumus ini ya. Jadi size of LED pins kemudian dibagi dengan size of LED pin yang 0 dan seterusnya ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke weight setup nih. Di semua pin yang tadi ada di LED pins, entah itu jumlahnya ada berapa, nanti dia tergantung dari sininya ya. Makanya di sini untuk I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari number of LEDs-nya ini kalau bahasa ini I sama dengan I plus 1 nya, I plus plus ini kalau bahasa pemrogramannya. Maka pin mode, semua pin mode ini LED pins dengan indikasi II-nya itu nanti dari 17 ya, nama ini 17, 19, 21, 23, 25 tergantung dari itu. Maksudnya ini LED pin yang pertama isinya 17. LED pin yang kedua namanya nanti nomornya nanti 19 dan seterusnya. Itu kan akan ditandai dengan, kalau tadi kan pin mode kita kan di setting manual ya, pin mode 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31 sebagai output kita ketik manual. Kalau ini itu diketik secara atau ditulis secara dengan cara berbeda ya, ini saya sebut dengan cara berbeda. Nah, pin mode tadi LED pinsnya dari 0 karena 0 itu tidak ada, nanti dia akan ini data ke 0, maaf, ini data ke 0, data ke 1, 2, 3 sampai data ke 7 nih ya. Jadi ada 8 data. Biasanya seperti itu ya. Makanya di sini dia menyebutnya I sama dengan 0, itu data ke 0-nya itu 17, maaf. Data pertamanya 19, data keduanya 21, data ke-7-nya 31. Nah, semuanya disetting sebagai output di sini. Maaf. Berikutnya, di sini untuk LED-nya bisa berjalan, kita kemudian menggunakan juga perintah ini ya. Kalau yang tadi kan itu berjalannya dari kiri ke kanan. Nah, ini kalau yang ini sudah dibuat bolak-balik dari kiri ke kanan, kemudian balik lagi kanan ke kiri. Nah, kalau misalkan kita mau ingin seperti yang pertama tadi aja, maka kita nanti jadikan dulu komentar yang sini ya, LED berjalan dari kanan ke kirinya. Nah, dari kiri ke kanan dulu seperti yang tadi, misalkan kita lihat di sini. Maka untuk integer I sama dengan 0 atau data I ya dengan tipe data integer, variabel I dengan tipe data integer yang ke 0 tadi yang 17 ini ya. Kemudian sampai nanti jumlahnya
berapa tadi ya, 8 ya. Nah, kemudian digital write, nah ini nama pinnya, pin tadi ke 0 itu 17, pin ke 1 adalah 19, pin kedua apa namanya, 17, 9, 21 ya, dan seterusnya. Kemudian kita akan beri data height di sini. Nah, setelah 1 detik kita matikan lagi. Iya. Sebenarnya sama aja dengan yang tadi, tapi ini dengan cara yang berbeda nulisnya. Kalau tadi kan agak panjang, gitu. Kalau ini cukup dari baris ini ya. Ini belum, kita belum masuk ke Arduino IDE-nya. Nanti kalau di situ kelihatan nomor barisnya. Nah, baru ini akan kalau ini saja ya, yang LED berjalan dari kiri ke kanan. Kalau diulang-ulang, terus dia akan seperti yang tadi jadi jalannya. Nah, kalau ini tadi dikembalikannya nih. Kemudian akan membalik posisi jalannya itu dari dari kiri ke kanan dulu, baru nanti dari kanan ke kiri, dan seterusnya dibolak-balik. Nah, akan kita lihat di sini. Sebentar ya. Saya masuk ke, saya bisa copy nggak ini? Nah, saya harus meng-close dulu ya. Saya close dulu. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan copy dulu. Kita akan buka file baru nih ya. Ini kita save as dulu ini. Jadi kelas 46-47 coba LED berjalan. LED 2 aja deh, saya sebut LED 2. Simpan dulu. Oke, sudah disimpan. Kita lihat, saya copy paste di sini. Kemudian atau kita jalankan yang satu dulu aja ya, tidak perlu semuanya ini. Nah, white loop-nya, tapi yang ini kita matikan. Nah, saya matikan dulu dari baris 23 sampai 28 ya. Jadi kita cukup menjalankan yang tadi berjalan dari kiri ke kanan dulu. Nah, yang sekarang tampil di layar ya. Baik, ini slide-nya saya hidupkan lagi. Nah, baik, ini sudah sama ya dengan yang ini tadi. Tapi yang untuk dari kanan ke kirinya saya matikan dulu. Nah, kawan-kawan bisa lihat sekarang, antara yang ketutup nggak? Nah, saya coba cek dulu ya, tertutup tidak ya, cukup. Bisa lihat, jadi tampilan LED-nya kelihatan atau seperti ini. Lebih kecil ya, kita yang besar aja. Nanti kita akan pindah ke tampilan LED lagi ya. Baik, kita lihat di situ akan kita lakukan proses upload. Dia akan memverifikasi, compiling. Nah, sekarang kawan-kawan lihat tidak ada perubahan di situ ya. Jadi masih tetap yang sama. Untuk kemudian memastikan itu kita coba masukkan Blink dulu ya, masukkan atau aplikasi yang kita buka dulu samples basic Blink. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang kita ketik itu benar ya, saya upload dulu yang Blink. Jadi dia tidak menyalakan LED dulu. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini tampilan di alat. Nah, ini ya, ini tangan saya. Ini tangan saya. Sekarang kawan-kawan bisa lihat di itu, dia menjalankan ini LED-nya tuh. Mantap. Begini kan. Ya, ini program Blink yang dijalankan. Nyalakan LED kecil di situ yang warna oranye ya, oranye atau merah. Jadi tidak LED yang ini tadi tidak dijalankan, atau tidak nyalakan. Nah, sekarang kita upload program yang sini nih, yang sini, yang sebelah kiri saya. Kan kita upload lagi. Kita lihat, saya geser dulu. Upload. Nah, kalian bisa lihat dia sudah kemudian menyalakan lagi LED yang 1 sampai 8 itu.
dari kiri ke kanan. Nah, kalian bisa lihat. Saya lihat ya, ini kalau tampilan full alatnya ini. Nah, kalau lebih seperti itu. Nah, ini tadi kalau yang dari kiri ke kanan ya. Jadi kita sudah memastikan bahwa aplikasi yang tadi kita buat secara manual, yang penting algoritmanya kan jalan tuh. Bahwa untuk mematikan, untuk menyalakan secara bergantian itu berarti kita nyalakan dulu selama 1 detik, kemudian kita matikan dia detik berikutnya, tapi sambil menyalakan juga LED yang sebelahnya. Dan seterusnya sampai nanti ke LED yang kita inginkan nyala dan hidup, nyala dan mati gitu ya. Nyala yang mana? Nah, kalau misalkan kita teruskan lagi ya, seperti tadi ini ada tambahannya yang dari kanan ke kiri. Ini saya buka lagi, kawan-kawan bisa lihat yang saya blok itu saya buka lagi anunya. Apa namanya? Ntar saya pindah ke sini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya programnya itu. Sekarang itu yang kita upload. Yang kawan-kawan perhatikan dia sekarang. Ya, ini dari kiri ke kanan ya. Apakah dia akan balik? Nah, dia akan balik. Itu akan ada bertahan selama 1 detik di situ. Nah, 2 detik kirinya nyalanya yang LED di pin LED 1 dan LED di 8. Karena dia akan mengulang. Tuh. Nah, itu dia ya. Nah, kalau misalkan ini terlalu lama, misalkan ya kita bisa ganti sebenarnya di delay-nya. Jadi di delay-nya sini kita ganti menjadi 500 misalkan ya, untuk lebih cepat daripada 1 detik kelamaan, misalkan kita ganti 500. Kita upload lagi. Jadi sekali lagi tadi satuannya adalah milidetik. Jadi kalau misalkan ini sudah lebih cepat dia. Nah, ini kalau lampu kedap-kedip. Nah, nanti kalau ini hubungannya dengan apa? Kalau misalkan kita semakin cepat melakukan delay-nya, itu nanti akan terlihat seperti dia nyala apa namanya? Nyala solid gitu ya. Nah, itu yang juga terjadi nanti di saya ubah jadi 100 dulu ya. Kalau kamu bisa melihat perubahannya. Kalau itu nanti jadi dot metric display. Nah, ini. Mungkin ada yang pernah ngelihat ini di mobil gitu ya. Atau di mobil, kalau dulu itu ada serial namanya Knight Rider kalau tidak salah, mobilnya itu nyala lampu depannya seperti ini. Kita lihat ya kawan-kawan ya. Nah, ini tadi programnya, nanti ini sudah menjelang 60 menit, sudah 58 menit sekian. Baik, nanti kita akan akhiri ini. Sebenarnya ada materinya banyak lagi, tapi berhubung tadi kita tidak secara langsung ini ya. Oh ya, nanti untuk waktu kuliah kita sudah kembali ke waktu normal ya, jangan sampai nanti salah. Karena kemarin itu kan kita mulainya dari jam yang kelas 47 kalau tidak salah, itu kan dari jam 10.30, nanti akan mulai kalau tidak salah dari jam 9.40 kalau tidak salah ini. Nanti cek lagi ya jadwal yang diberikan prodi, yang sampai nanti salah jam. Jangan nanti bermasalah kalau salah jam, mungkin bisa masuk ke kelas berikutnya ya jadinya. Tapi tidak apa-apa sih sebenarnya kalau memang ternyata telat tadi lupa jadwalnya, kemudian masuk kelas berikutnya nggak apa-apa. Baik, itu ya dulu ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti saya akan upload program dan juga slide ini ke LMS. Nanti lihat di LMS penugasan yang diberikan seperti apa. Kemudian video ini juga insya Allah sesegeranya saya upload ke YouTube untuk kawan-kawan bisa melihat dan bisa mempelajari lebih detail lagi ya. Saya berharap untuk kemudian jangan dilewatkan apapun yang kemudian disampaikan, baik itu di LMS ataupun di video-video. Jadi nanti jangan sampai kemudian di akhir semester atau menjelang ujian akhir semester baru kemudian kawan-kawan bertanya, Pak ini seperti ini boleh nggak dipinjam alatnya, padahal di kelas sudah ya paling tidak tengah semester gitu ya, sudah diberikan kesempatan untuk program, untuk mencoba, untuk memodifikasi, kemudian apa yang sudah disampaikan di kelas ataupun secara online. Seperti ini kan sementara masih secara online, karena tadi mendadak juga karena hari kemarin hari Selasa ya, mendadak ada undangan rapat dari yayasan karena ada pergantian pengurus dan juga pembina tadi.
termasuk juga nanti ada pergantian struktur di pimpinan di sini manajer baru. Baik, saya kira itu dulu karena sudah 1 jam saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah materi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.